Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cita Balina Harisma dengan NIM P27235602472. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mikrobiologi. Yang pertama ada pewarnaan gram, yang kedua ada ALT atau angka lempeng total, yang ketiga ada AKK atau angka kapang kamir. Yang pertama ada pewarnaan gram dengan tujuan membedakan bakteri berdasarkan perbedaan struktur dinding sel. Yang kedua, mengkategorikan bakteri menjadi gram positif atau menahan kristal violet berwarna ungu atau ungu tua, dan gram negatif atau tidak menahan kristal violet setelah dekolorisasi mengambil safranin lalu berwarna merah atau merah muda. Yang ketiga, membantu identifikasi awal mikroorganisme klinis atau lingkungan dan memilih tahap pemeriksaan atau tahap lanjutan. Lalu selanjutnya ada jenis reagen untuk pewarnaan. Yang pertama ada kristal violet atau kristal violet pewarna primer. Yang kedua ada iodin sebagai mordan membentuk kompleks dengan kristal violet. Tiga ada decolorizer atau alkohol 95 campuran aseton etanol atau biasanya 95% etanol atau 3:1 aseton atau banding etanol. Yang keempat ada safranin atau fuchsin, yaitu pewarna konstrat atau counterstain. Yang kelima ada air bersih sebagai pembilas, dan yang keenam opsional sebagai pelarut atau penetral untuk pembersihan preparat dan mounting medium jika ingin menyimpan preparat. Lalu selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, kalian dapat ambil sedikit koloni dari medium padat atau agar menggunakan OSJ steril. 2. Buat sebaran tipis pada kaca objek atau glass slide, yaitu membuat shimmer yang tipis dan merata. Dan yang ketiga, biarkan kering di udara, lalu panaskan hingga fiksasi. Saat semer kering, lakukan fiksasi dengan melewatkan kaca cepat di atasnya nyala bunsen 2-3 kali. Lalu teteskan kristal violet ke seluruh bidang smear, biarkan 30-60 detik atau umumnya 1 menit, bilas perlahan dengan air mengalir, sekali cepat untuk menghilangkan kelebihan kristal violet. Lalu tambahkan larutan iodin, biarkan 30-60 detik, umumnya 1 menit, iodin membentuk kompleks dengan kristal violet. Lalu setelah itu bilas sekali dengan Aquades. Dekolorasi, tetapkan dekolorasi alkohol 95 atau aseton etanol secara singkat, teteskan kepada preparat. Waktu dekolorasi kritis, jika terlalu lama, semua sel tampak gram negatif. Terlalu singkat, sehingga gram negatif bisa keliru terlihat gram positif. Segera hentikan dengan membilas air, tambahkan safranin atau fuchsin selama 30-60 detik, lalu bilas dengan air, miringkan kaca untuk menghilangkan air berlebih. Keringkan di udara atau blot dengan kertas penyerap. Amati dengan mikroskop cahaya menggunakan objektif minyak immersion. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu yang pertama, bisa dikatakan gram positif apabila berwarna ungu, bentuknya fokus, yang umumnya terlihat bergelombol, tidak beraturan seperti buah anggur dalam sediaan mikroskopik. Yang kedua, bisa dikatakan gram negatif jika berwarna pink atau merah muda, lalu memiliki bentuk batang pendek, digolongkan sebagai kokobasil. Lalu untuk lampirannya sebagai berikut. Lalu masuk pembahasan yang kedua yaitu ALT atau angka lempeng total sebagai berikut. Tujuan dari ALT sendiri yaitu satu, mengetahui jumlah total bakteri aerobik mesofilik yang terdapat dalam suatu bahan atau sampel. Yang kedua, sebagai indikator kualitas dan kebersihan pangan, obat tradisional maupun sediaan farmasi. Dan yang ketiga, menilai keamanan produk karena tingginya jumlah bakteri bisa menurunkan mutu, mempercepat kerusakan, atau menandakan pencemaran. Untuk prosedur percobaan ALT, yang pertama,
Kalian dapat menimbang 1 gram sampel padat atau 1 mili sampel cair, lalu kalian dapat suspensikan dalam 9 mili larutan pengencer, lalu didapatkan pengenceran 10 pangkat min 1. Setelah itu, kalian dapat lakukan pengenceran hingga 10 pangkat min 6 atau sesuai kebutuhan yang kalian inginkan. Setelah itu, kalian dapat menggunakan metode tuang dengan cara kalian mengambil 1 mili dari masing-masing pengenceran, masukkan ke cawan Petri steril, tambahkan kurang lebih 15 mili PCA atau plate count agar steril, cair, dalam suhu kurang lebih 45 derajat Celcius, lalu aduk perlahan. Lalu, jika kalian ingin menggunakan metode sebar atau spread plate, ambil 0,1 mili dari pengenceran, sebarkan pada permukaan PCA dengan spread pad steril. Setelah itu, kalian dapat menginkubasi cawan pada suhu 30-35 derajat Celcius selama 48 jam atau 2 kali 24 jam. Setelah itu, kalian dapat menghitung jumlah koloni pada cawan dengan koloni counter. Kisaran untuk ALT rentang 30-300 koloni. Lalu, dalam perhitungan ALT, kita memiliki rumus sigma C dibagi N1 plus 0,1 kali N2 dikali 1 per D, di mana sigma C merupakan jumlah koloni pada semua cawan yang terpilih, N1 sebagai jumlah cawan dan pengenceran pertama dengan koloni 30-300, N2 jumlah cawan pada pengenceran berikutnya, dan D merupakan faktor pengenceran terendah. Contoh soal dan pembahasan. Untuk soalnya, seorang analis melakukan uji ALT pada sampel simplisia. Hasil perhitungan koloni adalah pada pengenceran 10 pangkat min 1 terdapat 284 koloni, pada pengenceran 10 pangkat min 2 terdapat 38 koloni, dan pada pengenceran yang 10 pangkat min 3 terdapat 16 koloni. Lalu untuk penyelesaiannya, yaitu kalian dapat memilih cawan dengan jumlah koloni sekitar 30-300, di mana 30 paling minimal dan 300 sebagai maksimal, yaitu terdapat pada pengenceran 10 pangkat min 1, di mana ada 284 koloni, dan 10 pangkat min 2 ada 38 koloni, di mana kedua tersebut memenuhi persyaratan rentang, yaitu 30-300. Lalu kalian dapat menghitung sigma C-nya, di mana jumlah pengenceran koloninya yang memenuhi, yaitu ada 284 ditambah 38 sama dengan 322 koloni, dan kalian dapat menghitung N1 sama dengan 1 dikali faktor pengenceran yang terendah, yaitu ada 10 pangkat min 1, dan N2 sama dengan 1 dikali faktor pengenceran tertinggi, yaitu 10 pangkat min 2. Lalu kalian dapat menghitung penyebutnya sebagai berikut, yaitu N1 ditambah 0,1 dikali N2 sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali 1 menghasilkan 1,1. Lalu kalian ambil pengenceran terendah yang dihitung, yaitu 10 pangkat min 1, di mana N sama dengan 322 per 1,1 dikali 1 per 10 pangkat min 1, sehingga menghasilkan 292,7 dikali 10 pangkat min 1 dijadikan 2 angka di belakang koma, sehingga menjadi 2,93 kali 10 pangkat 3. Kesimpulan untuk cawan valid, persyaratannya 30-300 koloni. Lalu hasil dinyatakan dalam CFU per gram atau sampel padat, dan CFU per mili dan sampel cair. Jika hasil melebihi standar yang ditentukan, maka sampel dianggap tidak memenuhi syarat. Lalu untuk pembahasan poin ketiga, yaitu ada AKK atau angka Kapang-Kamir sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan 1. Mengetahui jumlah total bakteri aerob mesofilik yang terdapat dalam suatu bahan atau sampel. Yang kedua, sebagai indikator kualitas dan kebersihan pangan, obat tradisional maupun sediaan farmasi. Yang ketiga, menilai keamanan produk karena tingginya jumlah bakteri bisa menurunkan mutu, mempercepat kerusakan, atau menandakan pencemaran. Lalu untuk prosedur percobaannya sama seperti ALT, di mana 1 gram atau 1 mili sampel diencerkan
sereal. Lalu yang kedua PDA atau potato dextroagar atau SDA saboron dextroagar dengan tambahkan antibiotik misalnya chloramphenicol untuk menghambat bakteri, lalu ambil 0,1 sampai 1 mili dari pengenceran, sebar atau tuang pada cawan berisi PDA atau SDA. Lalu kalian dapat menginkubasi pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius atau suhu ruang atau indikator dingin. Sedangkan dalam waktu 3 sampai 5 hari atau kadang hingga 7 hari tergantung. Yang kelima, kalian dapat melihat lalu dihitung jumlah kapang kamar yang ada. Untuk perhitungan AKK tidak jauh beda dengan rumus ALT, yaitu AKK sigma C per N1 plus 0,1 kali N2 dikali 1 per D. Dengan keterangan sigma C jumlah koloni pada semua cawan yang terpilih, lalu ada N1 jumlah cawan dan pengenceran pertama dengan koloni 30-300, N2 ada jumlah cawan pada pengenceran berikutnya, dan yang D merupakan faktor pengenceran terendah. Contoh soal dan pembahasan. Seorang analis melakukan uji AKK pada sampel ekstrak daun. Hasil perhitungan koloni adalah pengenceran yang 10 pangkat min 2 ada 22 koloni, 10 pengenceran 10 pangkat min 3 ada 12 koloni, dan terakhir pengenceran 10 min 4 8 koloni. Pertanyaannya, hitunglah nilai AKK CFU per gram dari sampel tersebut. Nah, lalu saya ada contoh soal dan pembahasan dari soal sebelumnya, yaitu kalian dapat memilih cawan dengan jumlah koloni 100-150 di mana sesuai standar AKK yaitu yang memenuhi pada faktor pengenceran 10 pangkat min 2 yaitu terdapat 22 koloni dan 10 pangkat min 3 terdapat 12 koloni. Lalu kalian dapat memasukkan ke dalam rumusnya yaitu di mana sigma C per N1 plus 0,1 dikalikan N2 dikali 1 per D. Lalu kalian dapat mensubstitusikan terlebih dahulu, kita mencari sigma C-nya dulu, yaitu di mana 22 tambah 12 sama dengan 34, dan N1-nya sama dengan 1, dan N2-nya sama dengan 1. Lalu penyebut ditambahkan, yaitu 1 ditambah 0,1 dikali 1 sama dengan 1,1, dan faktor pengencerannya diambil dari faktor pengenceran terendah, yaitu 10 pangkat min 2, sehingga menghasilkan 34 per 1,1 dikalikan 1 per faktor pengenceran terendahnya yaitu 10 pangkat min 2, di mana menghasilkan 30,9 dikali 10 pangkat 2, lalu kita ambil 2 angka di belakang koma yaitu 3,09 dikalikan 10 pangkat 3 CFU per gram. Lalu untuk kesimpulannya sendiri dari perhitungan AKK yaitu cawan valid atau persyaratan yaitu 10 sampai 150 koloni. Lalu hasil dinyatakan dalam CFU per gram itu dalam bentuk padatan atau CFU per mili dalam bentuk cairan. Lalu untuk standar kelayakan di mana untuk pangan atau farmasi biasanya lebih besar sama dengan 10 pangkat 3 CFU per gram atau sesuai SNI atau Farmakope Indonesia. Lalu untuk yang terakhir saya ucapkan thank you telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.